Selamat pagi Bu Febriani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Febriani, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa sesuai jadwal hari ini kita akan melakukan pendampingan individual. Nah, adapun topik dari pendampingan individual ini adalah mengenai perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, adapun fokus dari pendampingan individual ini adalah yang pertama, nanti kita diskusi refleksi diri Ibu Yani tentang lingkungan belajar di sekolah SD Negeri 25 Kecamatan 5 Kabupaten Bali. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari 3 modul. Modul 1.1 tentang filosofi seni pendidikan Dewantara, modul 1.2 tentang manajemen peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, yang ketiga nanti kita berdiskusi tentang rencana Bu Febri merintis komunitas visi di sekolah ini berdasarkan hasil prakarya satu kita di kemarin. Nah, yang terakhir nanti kita akan melakukan sesi diskusi bersama kepala sekolah, bersama rekan guru atau rekan sejawat Bu Febri tentang visi dan gagasan perubahan dengan seluruh keluarga sekolah. Jadi ada diskusi nanti. Nah, baik Bu ini mengawali pendampingan individu 2 kali ini itu Bu Yani sudah mempelajari sampai hari ini sudah masuk ke modul 2.1 ya. Setelah kemarin mengajukan tes akhir modul 4 dan sekarang sudah memasuki modul 2.1. Nah, kita refleksi lagi ya nih selama 1 bulan terakhir ini. Nah, selama 1 bulan terakhir ini kita sudah banyak tuh mempelajari modul di LMS bersama dengan fasilitator dan rekan CGP lainnya. Nah, itu selama 1 bulan terakhir ini apa saja yang sudah Bu Febri dapatkan dari modul tersebut? Dari bulan kemarin ya Bu ya. Modul 1 kemarin kan kita belajar tentang Sebentar. Iya, sebentar. Yang pertama 1.1, 1.2, 1.3. Di awalnya 1.1 dulu. Ya. Jadi untuk modul 1.1 saya juga mempelajari tentang pengajaran Dewantara, pendapat belajar Dewantara dengan pendidikan yang mana di sini beliau mengatakan bahwa seorang guru itu adalah pelajaran untuk memimpin anak, Ya. memimpin sesuai dengan kodratnya, kemudian memberikan pengetahuan setinggi-tingginya agar dia mengikuti zaman dari kodrat zaman. Kemudian dari modul 1.2 itu menceritakan tentang nilai dan peran hidupnya. Dari nilai itu sendiri banyak sekali yang saya pelajari di sana, bahwa nilai itu nilai mandiri, Nilai reflektif, kolaboratif, kemudian berpihak kepada murid kan. Jadi yang mandiri itu dari pembelajaran di pembelajaran hari yang kemarin itu dengan adanya pembelajaran itu bisa dengan mandiri saya melakukan kegiatan-kegiatan, biasanya melakukan tugas-tugas di Canva, ya, membuat video yang sebenarnya waktu itu belum bisa mengupload video dari awalnya, belum pernah mengupload video dari Canva ke YouTube. Nah, kemudian langsung bisa mendapatkan linknya gitu. Jadi kebetulan waktu berarti ada semacam potensi baru ya, Iya, yang iya. didapatkan di saat PGP ini. kemudian juga ada dengan mandiri ini ada juga pelatihan yang saya lakukan waktu itu. Kemarin ada kesempatannya di sini mengadakan pelatihan waktu itu 4 hari di Bukit Tinggi, yang 4 hari itu
sebagai guru penggerak itu menggerakkan kembali ke atau mengimbaskan kembali ke kampung halaman gitu. Baik Bu Yani. Jadi banyak sekali ya capaian-capaian yang sudah Bu Yani dapatkan selama 1 bulan terakhir ini, dan sudah membuat perubahan-perubahan juga kepada sekolah maupun kepada rekan-rekan di komunitasnya. Nah, baik Bu Yani, selamat ya, selamat untuk membuat perubahan, tetap semangat, kemudian tetap konsisten melakukan implementasi atau aksi nyata di sekolahnya maupun di dalam komunitasnya. Nah, kita lanjut Bu Yani tentang refleksi diri Bu Yani tentang lingkungan belajar di sekolah ini. Nah, Bu Yani kan seorang guru kelas 2 ya, guru kelas 2 di Sekolah Dasar SD Negeri 25 Kecamatan Limang Koko Kampung Dalam. Nah, di sekolah ini tentunya Bu Yani berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan orang tua murid, dengan murid dan seluruh warga sekolah. Nah, dari lingkungan sekolah yang Ibu Yani gandeng di sini, itu bagaimana dukungan yang Bu Yani dapatkan, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bu Yani jalan, terutama dulu dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi guru penggerak, dari segi waktu, kemudian dari segi lokasi atau tempat kan disediakan seluas-luasnya untuk guru-guru atau majelis guru yang lainnya, teman-teman semuanya juga memberikan support dan motivasi juga kepada guru penggerak. Seandainya nanti umpamanya kita ada melakukan pelatihan lokal karya, mereka pun ingin menggantikan lokal yang tinggal, Berarti mereka ingin menggantikan, artinya ketika kelas Bu Yani kosong membantu yang membantu ya. Nah, itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, ternyata memang mereka memberikan respon positif ya, memberikan dukungan terhadap program yang sedang Ibu Yani jalani. Nah, selain dukungan ini, Ibu sudah menyebutkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat. Nah, kalau ada dukungan, ada tantangan. Nah, kita bicara tentang tantangan di bagi Bu Yani. Tantangan yang Bu Yani temui selama mengikuti program guru penggerak ini di lingkungan sekolah sendiri atau tantangannya? Ada sebenarnya untuk tantangan untuk kemarin ada sedikit cuma yang dijelaskan dari dari segi alat-alat prasarana Berarti sarana di sini belum mencukupi ya Bu Yani. contohnya listrik kemarin kan di bagian lokal terputus yang listriknya sebelah Bu. Jadi yang di tempat madrasah beda dengan saluran negeri. Jadi untuk melaksanakan fokus juga tidak bisa dibedakan di lokal. Kemudian kemarin juga ada agak kemalangan sedikit kan fokusnya rusak. Ya gara-gara serangannya ini ada rusak. Iya. Jadi tidak bisa memanfaatkan alat atau IT. Dia ada tapi tidak dimanfaatkan. Nah, dari tantangan yang Ibu Yani sebutkan tadi, nah apa usaha dari Bu Yani untuk meminimalisir tantangan itu supaya tidak mengganggu program yang sedang dijalani? Tentunya tadi tantangannya kan di fokusnya kalau memang itu menggunakan untuk pembelajaran Ya. dicari alternatif lain, yaitu bisa jadi kita membuat media-media yang mendukung pembelajaran. Contohnya kemarin saya menggunakan HP, menggunakan musik pada anak-anak kan. Kalau SBT saya gunakan kemarin waktu itu kan ada pelatihan, nah di pelatihan itulah saya terapkan di kelas tentang SBT itu. Ya, kemudian dari pembelajaran yang membutuhkan alat elektronik yang seperti HP itulah. Berarti dicarikan alternatif lain. Ya, Tapi kegiatan itu tetap berjalan. Nah, sekarang kita berbicara tentang rencana.
agar pendidikan guru penggerak ini tetap berjalan dengan maksimal. Jadi Bu ini kan ke depannya beberapa bulan ke depan itu masih menuntut pendidikan guru penggerak ini. Nah, supaya program yang sedang Bu yang jalan ini berjalan dengan maksimal, apa rencana ke depannya yang akan Ibu yang dilakukan agar program ini tetap berjalan dengan maksimal? Sebenarnya itu kan tergantung kolaborasi Ya. di seluruh kelas sekolah. Kemarin juga saya sudah melakukan membuat program tentang mengkondisikan anak sholat itu kan sholat duha, sholat subuh itu mengkondisikan karena memang waktunya belum bisa dilaksanakan kemarin karena jadwal kemarin kan terlalu banyak yang perlu dilaksanakan kayak KKG, kemudian pelatihan kemarin juga jadi belum terlaksana semaksimal mungkin. Berarti kedepannya Bu Yani ingin kolaborasinya lebih tingkatkan lagi di sekolah kan? Nah, baik Bu Yani, semoga apapun rencana Bu Yani ke depan baik itu kolaborasi dengan kepala sekolah maupun dengan sejawatnya bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita bicara tentang refleksi perubahan diri Bu Yani. Kalau kita berefleksi tentang lingkungan dari sekolah ini, nah sekarang tentang refleksi perubahan diri. Nah, Bu Yani setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, sampai hari ini pun Bu Yani sudah mempelajari modul 2.1. Nanti kita fokus ke 3 modul saja dulu. 1.1 tentang filosofis pendidikan dan dewasa, nilai dan peran guru penggerak, 2.3 dan mengenai visi guru penggerak. Nah, apa saja yang sudah Ibu Yani pelajari? Nah, tarik saja benang merahnya. Apa saja yang sudah Bu Yani pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Untuk modul 1.1 kan tadi kan sudah mengerjakan tentang bahwa seorang guru kan menuntun murid. Jadi sebelum saya masuk ke guru penggerak waktu itu kan masih menggunakan K13. Kurikulum 13. Iya, kurikulum K13. Jadi kurikulum ini saya hanya cuma melakukan pembelajaran seandainya kalau anak sudah tuntas dengan materi ini, seperti itu pula nilai yang didapatkan. Berarti ini ya Bu Yani hanya melihat nilai akademik Iya, saja, nilai tahun saja. Iya, seperti itu. Memang ada sedikit bisa dimasukkan dengan nilai sikap dan perilaku anak tersebut. Jadi itu yang menentu untuk apakah anak itu naik kelas belum. Jadi setelah berkolaborasi juga dengan guru dengan solusi-solusinya, kemudian juga ada pembelajaran guru penggerak juga kan Bu. Jadi di sini jadi guru nampaknya bukan hanya terfokus ke kognitif anak saja. Jadi guru nampaknya menuntun, memberikan motivasi kepada anak, memberikan apa yang menjadi kelebihan dalam diri anak itu terungkap hendaknya. Potensinya ya, potensinya itu akan terungkap hendaknya. Kemudian untuk modul 1.2 dari nilai penggerak, saya juga kemarin jarang juga mengikuti tombol-tombol itu, jarang juga mengikuti webinar. Setelah ini ya alhamdulillah saya mengikuti webinar secara online gitu kan, menambah ilmu tentang bagaimana cara membuat tugas seperti Canva dan dengan style yang memasukkan ke Google Site ya gitu. Jadi kemudian dari segi kolaborasi juga yang sebenarnya ada sedikit kita tidak kolaborasi berarti tingkatkan lagi. Terus dari segi refleksi ya mandiri refleksi apa kegiatan yang sebenarnya yang harus dilaksanakan bagi diri penggerak di sini. Kalau 1.3 itu bagaimana? Kalau 1.3
yang dipelajari dari ketiga modul ini. Nah, setelah Bu Yani mempelajari ketiga modul tersebut, tentunya itu sudah diaplikasikan dalam bentuk aksi nyata di kelas Bu Yani maupun di sekolah ini maupun direkam di dalam komunitasnya. Nah, mengenai implementasi atau aksi nyatanya itu seperti apa bentuk implementasinya dari ketiga modul ini Bu Yani? Berikan contoh masing-masing. Kalau untuk modul 1.1 saya lebih menuntun kayak tadi kan cuma hanya penuntut saja Iya. lebih menuntut apa sebenarnya bakat minat dari siswa tersebut. Jadi mengarahkan mengaliri siswa tersebut untuk membangkitkan memotivasi potensi yang ada dalam diri siswa. Sedangkan untuk modul 1.2 yaitu menciptakan nilai dari perancaran kurikuler. Aksi nyatanya di sini ya seperti yang tadi tentang kegiatan mandiri tadi itu tentang ada mengikuti komdel, kemudian juga menyampaikan secara pribadi juga kepada Dewan Sejawat apa yang telah didapat gitu kan. Memang kemarin memang kendalanya yang di fokus itu kan Bu, jadi nggak bisa untuk secara formal disampaikan. Kemudian juga di lapangan juga sudah diberikan suatu aksi nyata tentang kegiatan atau pelatihan yang telah saya jalani. Saya imbaskan juga ke KKG ke anak sekolah. Berarti ada kolaboratif itu di sana. Nah, kalau 1.3 itu implementasinya gimana? Kalau 1.3 kemarin saya membuat visi yang kemudian diupload juga ke DLS. Terus juga membandingkan sebenarnya visi di sekolah Berarti yang dibandingkan ya bagaimana kondisi visi sekolah cocok dengan visi guru penggerak gitu ya Bu Yani ya, sesuai dengan kebutuhan murid tentunya. Baik Bu Yani, berarti sudah ada yang berapa aksi nyata yang Ibu Yani lakukan terkait dengan ketiga modul tersebut. Nah, tadi Bu Yani sudah menjelaskan panjang lebar mengenai implementasi dari setelah Bu Yani mempelajari modul 1, 2 maupun 3. Nah, bagaimana respon dari murid Bu Yani setelah Bu Yani itu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan isi dari modul tersebut? Tanggapan mereka bagaimana Bu Yani? mereka sangat senang sekali. Kemudian apapun yang dilakukan dia antusias juga, apa yang kita suruh dia antusias juga, apalagi yang SBK gitu. Kalau SBK ya maklumlah kalau kelas 2 yang memangnya istilahnya kalau belajar sampai bermain. Jadi dengan itu mereka setelah belajar ada SBK mereka bersemangat untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Kemudian kalau dukungan dari kepala sekolah, nah juga kemarin memang ada disampaikan oleh kepala sekolah bagaimana imbasnya Bu Yani apakah bisa diimbaskan waktu pas menyusun program kegiatan untuk transisi PAUD ini seperti apa gitu kan. Jadi memang ada kemarin menanyakan hari Sabtu besok untuk mengkondisikan waktu lagi. Berarti mengkondisikan penjadwalan ya tentang kegiatan pertemuan-pertemuan rutin di sekolah ini yang menjadi tantangan dari Bu Yani. Nah, tadi sudah Bu Yani jelaskan tentang perubahan atau respon muridnya. Nah, sekarang kita bicara tentang perasaan Bu Yani lagi. Perasaan Bu Yani setelah menerapkan ketiga modul ini di kelas Bu Yani, itu bagaimana perasaan Bu Yani? Ada termotivasi kah atau senang atau bagaimana itu Bu Yani perasaannya? Ini perasaannya sangat senang sekali ya. Kemudian bahkan kita melakukannya dari hati, kita Jadi motivasinya itu memang dari internal Bu Yani. ya. Jadi saya kalau menghadapi kan apapun yang kita lakukan saya merasa senang menghadapi anak. Kelas gitu ya Bu Iya, Yani. seperti itu. Kemudian juga apapun anak yang dilakukan oleh anak, jadi anak itu yang melakukan hal-hal yang tidak baik ya, karena kita hanya dituntut pun, nah jadi ada
kepikiran untuk merubah anak tersebut ke hal yang lebih baik. Baik Bu Yeni. Jadi perasaan Bu Yeni sangat senang sekali ya dengan perubahan-perubahan yang sedang dijalani. Nah, lalu bagaimana dengan hal yang sudah baik? Jadi tadi Bu Yeni sudah mengimplementasikan ketika ini. Apa yang sudah baik menurut Bu Yeni terhadap perubahan yang Bu Yeni lakukan dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik ini. Jadi kalau sudah baik itu kayak tadi pembelajaran yang ada sekolah yang direkam sendiri. Kemudian yang untuk selanjutnya mungkin bagaimana cara mengajak guru-guru Berarti mengajak rekan sejarahnya bagaimana kiat-kiatnya agar mau agar mereka bisa merefleksi bagaimana pembelajaran sebenarnya, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih ya, sudah berefleksi tentang 3 modul. Nah, kita lanjut tentang komunitas. Nah, komunitas praktisi di Lokakarya 1 kita sudah mempelajari mengenai komunitas praktisi. Nah, itu ada 3 tahap, ada tahap merintis, tahap menumbuhkan, dan tahap merawat keberlanjutan. Nah, Bu Yeni, apakah di SD Negeri 25 Kecamatan Limbah Kota Kampung Dalam ini sudah terbentuk semacam komunitas praktisi? Iya, sudah. Sudah. Berarti bagaimana pengalaman Bu Yani dulu ketika mau merintis komunitas praktisi ini dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat di sekolah itu? Ceritakan bagaimana pengalaman awal merintisnya itu, Bu Yani? Kebetulan ya Bu, komunitas praktisi yang ada di sekolah sudah jalan sejak sebelum saya jadi guru penggerak. Kebetulan guru penggerak awalnya juga ada kemarin angkatan 6. Nah juga sudah membentuk komunitas praktisi ini. Berarti Bu Yani lanjutkan komunitas yang ada. Begitu. Nah, ketika ada guru penggerak sebelum Bu Yani ini, tentu Bu Yani ikut ambil juga ketika mau merintis komunitas ini. Nah, itu komunitas ini terbentuk itu kenapa dibentuk, Bu Yani? Iya, kebetulan ada kesulitan dari PSN juga itu tentang program itu kan bagaimana cara meningkatkan profesional dulu dalam mengajar. Jadi dari komunitas praktisi itu kan seandainya ada masalah dari guru tersebut tentang pembelajaran bisa didiskusikan di sana. Berarti memang setiap guru punya masalah, punya kekhawatiran, ya, punya kesulitan. Jadi memang masalah-masalah dan kekhawatiran itu dibawa di komunitas untuk diselesaikan bersama. Baik Bu Yani, jadi itu pengalaman merintis komunitasnya. Nah, tantangan dalam menerapkan komunitas ini bagaimana, Bu Yani? Apakah ada tantangan yang Ibu Yani temui selama menjalankan komunitas praktisi ini? Tidak begitu berarti Mengkondisikan waktu lah. kondisikan waktu. Ya, pekerjaan ini kan komunitas sekali sebulan. Jadi untuk mengkondisikan waktunya itu Berarti masing-masing guru punya keperluan masing-masing ya, sendiri. Susah menyamakan waktu yang kapan dilaksanakan. Berarti memang penjadwalan yang menjadi terkendala karena guru-guru di sini atau rekan-rekan sejawatnya punya kepentingan masing-masing. Dan bagaimana kiat-kiat Bu Yani agar tantangan ini bisa menjadi suatu hal yang tidak mengganggu kegiatan komunitas Bu Yani? mungkin ini bisa jadi penjadwalan yang sudah di ACC istilahnya sudah ditetapkan gitu kan. Jadi pasti tiap bulan diadakan gitu. Jadi ada kepastian. Tidak ada kepastiannya kan dulu itu tidak tahu jadwalnya. Berarti memang dibuatkan programnya dulu ya gitu. Memang dengan jadwal yang jelas, jadi mereka bisa mengikuti dengan baik. Ada kejelasan dari semua ya kan. Harus Nah, kemudian
menjadi hal menarik, hal yang menjadi menarik bagi Bu Yani saat menjalankan komunitas ini? Berarti memang untuk menyelesaikan masalah kebahagiaan bersama diselesaikan di dalam komunitas. Baik, jadi itulah yang hal yang menarik bagi ini. Nah, kemudian supaya kita ini kan sudah punya kompetisi dan dalam tahap merawat keberlanjutan ya, karena sudah ada beberapa kegiatan yang memang sudah berjalan gitu. Nah, untuk supaya kompetisi tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, strategi apa yang bisa Ibu Yani jalankan supaya komunitas kompetisi ini tetap berjalan dengan maksimal? Yang terpenting itu kolaborasi ya Bu, kolaborasi dengan sejawat, kemudian menyusun program yang lebih kuat lagi ya, yang tadi kan. Jadi setiap bulannya ini jadwalnya. Jadi ada setiap bulannya jadwal yang harus kita lakukan. Jadi rutinitas dilaksanakan. Jadi tetap konsisten ya setiap oleh yang ada. Ini juga ada Nah, kemudian apa rencana Bu Yani ke depannya supaya komunitas kompetisi itu tetap berkembang di arah yang lebih baik lagi? Kemarin kalau sekarang kan guru-guru kan butuh sertifikat ya Bu. Sebenarnya Iya, ada iya, yang untuk di- KKDPN, Iya, ya. seperti itu. Jadi saya juga ingin belajar sih sebenarnya dan bagaimana cara membuat sertifikat yang secara online itu seperti apa yang menggunakan link itu. Jadi saya akan berusaha kalau saya ini nanti mana tahu Ibu bisa mengajarkan saya seperti itu kan. Jadi nanti dengan itu bisa memotivasi teman sejawat untuk melakukan melakukan komunitas kompetisi. Jadi dengan siapa yang tidak mengikuti berarti Tidak sertifikatnya tidak sertifikat. mendapatkan. Jadi ada semacam penguatan ya dari komunitas ini. Nah, juga kemarin juga dilaksanakan di KKD. Alhamdulillah di KKD kelas 2 juga mengadakan seperti itu, dibikin sertifikat yang mengisi. Seandainya kalau memang guru-guru yang kelas 2 itu tidak hadir, tidak dapat sertifikat, Tidak ya, sertifikat. Jadi memang dari segi kiat yang itu guru-guru itu pun termotivasi kayak dari KKD kemarin ya, banyak yang hadir gitu. Berarti ada semacam reward ya, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam komunitas praktisinya. Nah, baik Bu Yani, memang komunitas itu bisa berjalan dengan maksimal apapun kegiatannya. Memang harus ada program yang jelas, penjadwalan yang jelas, dan kegiatannya pun memang sesuai lah dengan masalah yang sedang dihadapi oleh anggota komunitasnya. Nah, karena komunitas itu terbentuk berdasarkan kekhawatiran, berdasarkan masalah, berdasarkan temuan-temuan sukses dan kesulitan yang ditemui oleh Bapak Ibu guru, dan hal itu dibawa ke komunitas untuk dibetulkan bersama. Kan itu yang menjadi landasan terbentuknya sebuah komunitas kompetisi. Nah, kemudian komunitas kompetisi ini juga perlu semacam kolaborasi. Nah, di antara rekan dalam sesama anggota komunitas tersebut. Jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama, tentunya kok sebuah komunitas akan jalan di tempat, tidak akan berkembang begitu ya. Nah, jadi memang ini sebagai calon guru penggerak, nah itu sebagai wadah untuk menjalankan nilai-nilai guru penggeraknya, seperti berkolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, atau sebagai wadah. Jadi ada semacam objek yang bisa Ibu Yani berbagi di dalamnya. Apapun yang Ibu Yani pelajari setelah mempelajari modul-modul di program guru penggerak ini, itu Bu Yani bisa menyalurkannya, bisa mengimbaskannya di dalam komunitas yang ada, baik itu komunitas yang dari sekolah ini maupun komunitas antar sekolah. Itu bisa Bu Yani mengimbaskan apapun
perubahan atau berbagi praktik baik telah Bu ya dilakukan di sekolah, bisa Bu Yani berbagi juga ke rekan-rekan sejawatnya. Nah baik Bu Yani, setelah ini kita akan melakukan sesi diskusi. Nah sesuai dengan kesepakatan kita di awal tentang program kita ini, kita akan melakukan sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah Bu Yani kan sudah dari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak yang sesuai dengan alur bagja dan apapun itu perubahan yang Ibu Yani lakukan tentunya harus berdampak kepada murid. Nah begitu. Mari Bu Yani, apakah Bu Yani sudah mempersiapkan sesi diskusi bersama rekan gurunya? Itu sudah disampaikan ya, sudah disampaikan juga kepada rekan-rekan gurunya. Nah baik Bu Yani, apakah sesi itu dilaksanakan di sini atau di mana? Oh berarti di ruangan menulis dulu. Baik Bu Yani, apakah Bu Yani sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk diskusi nantinya? Kemarin kertas. Berarti untuk ini punya foto kertas ya. Baik. Ada 10 berarti sudah disiapkan seluruhnya, tidak ada masalah lagi. Kita mulai nanti sesi diskusi visi dan prakarsa perubahannya bersama kepala sekolah dan rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri 25 Kecamatan 5 Koto Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Hari ini adalah sesi diskusi visi guru penggerak yang dilaksanakan di SD Negeri 25 Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 25 Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam. Terusnya ibu-ibu guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 25 Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam. Puji syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan sesi diskusi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang nantinya menjadi refleksi bagi visi di sekolah SD Negeri 25 5 Koto Kampung Dalam. Puji syukur, salawat beri salam, marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam karunia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah pengajar praktik bagi calon guru penggerak Ibu Febriani. Nah, saya adalah Rozana Aulia Rosdianti selaku pengajar praktik merupakan rekan belajar bagi calon guru penggerak. Nah, hari ini Ibu Febriani akan memimpin sesi diskusi mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahannya yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita murid yang Bapak Ibu harapkan di SD Negeri 25 5 Koto Kampung Dalam ini. Nah, adapun tujuan dari sesi diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang ada di SD Negeri 25 Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam ini. Nah, adapun susunan acara di sesi diskusi ini adalah yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua nanti Bapak Ibu bersama Ibu Febriani merumuskan kalimat rumpang yang sudah ada di depan untuk melihat visi sekolah. Kemudian Bapak Ibu diajak untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku apa saja yang bisa mencerminkan visi sekolah ini. Lalu terakhir nanti Bapak Ibu diajak untuk
mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang bisa dilakukan agar visi sekolah bisa berjalan dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikannya calon guru penggerak ini, Ibu Febriani itu sudah mempelajari modul 1.3, yaitu visi guru penggerak dengan alur bagja yang nantinya membawa perubahan bagi sekolah SD Negeri 25 Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam ini, yang mana visi sekolah ini berdampak kepada murid. Nah, diskusi kita hari ini mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merumuskan cita-cita seperti apa yang diharapkan bagi murid di sekolah SD Negeri 25 Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sesi diskusi nanti akan dipimpin oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Febriani. Kepada Ibu Febriani dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu ke PP. Baiklah Bapak Ibu, kita diskusi pada saat sekarang ini tentang kalimat lumpang cita-cita untuk murid. Jadi bagaimana kita mengembangkan murid lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda liyudhhirahu 'alal dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur dari Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan diskusi, yang mana pada saat sekarang ini adalah kita merumuskan visi sekolah untuk kemajuan sekolah di sini. Dan salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat Islam semuanya, yakni Habibullah Mustafa Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN yang sama-sama kita hormati Ibu PP yang sudah hadir pada sesi ini, dan seterusnya ibu-ibu majelis guru yang hadir pada saat sekarang. Baiklah, sebelum kita mulai mendiskusikan kalimat lumpang cita-cita untuk murid, saya akan membacakan sebuah puisi, yang mana inilah puisi kita ya untuk kedepannya, dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Nilir, aku mendengar lautan Indonesia. Menurutku isinya mendidikan murid-murid yang bagaimana awak didikan. Murid yang cerdas, murid yang cerdas, tanggung jawab, satuan, pintar. Murid cerdas, satu, pintar, tanggung jawab, disiplin banyak semua. Iya banyak. Karakternya bagian tugasnya naik ke jadi sudah itu demi telepon dan yang kami minus banget kita sekali dia berdua saya mau kemudian karakternya masing-masing ya tidak sama, yang berbeda. Kemudian memiliki sifat yang berbeda. Ada yang sukanya nangis, yang
bagian matematiknya bagus, bahasa Indonesianya bagus, kemudian cara bercakapnya juga bagus, ya, komunikasi antara temannya juga bagus. Itu yang ada dalam diri murid. Sebenarnya banyak ya Bu, potensi anak tuh banyak, cuman kita hanya bisa sebagai guru membimbing, mengayomi dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Kemudian yang ketiga lagi Bu, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan? Apa yang kita utamakan? Apa yang kita utamakan di sekolah Bu? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid, siswa, yang bisa mendukung pelajaran Bu. Sepanjang hayat ya, menuntut ilmu tuh boleh ke Cina boleh. Ucapan jam. Si an menyancang. Kemudian Lusa. Kemudian yang pendapat yang kedua, mereka harus belajar demi terciptanya Masuk anak masuk. yang lebih baik. Jadi mereka tentunya murid kita harus belajar demi tercapainya cita-cita. Jadi kita pun punya cita-cita, murid pun punya cita-cita. Jadi bagaimana cara guru untuk mengarahkan cita-cita murid itu di mana arahnya. Kemudian pendidikan itu penting bagi masa depan siswa itu sendiri. Ya, benar, betul. Jadi pendidikan itu penting. Bahkan bagi anak yang tidak bisa baca tulis hitung saja susah untuk bermasyarakat juga susah kan. Pamannya ada sebuah pengumuman pamannya kan. Apabila anak tidak bisa baca tulis itu, jadi tidak mengetahui. Perkembangan zaman juga harus bisa diikuti. Kita sebagai guru harus bisa membimbing anak ke yang demikian. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan kebutuhan murid. Jadi kita bersama-sama sebagai guru bahwa yakin murid itu bisa diwujudkan cita-citanya, bisa dibimbing, bisa diwujudkan kebutuhan belajarnya seperti apa yang dibutuhkan murid untuk meraih potensi. Kemudian mampu membimbing siswa untuk belajar dan mendidik siswa demi perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, ya, itu sangat bagi seorang guru ya, itu adalah hal yang luar biasa apabila seorang guru bisa
membimbing siswa dalam belajar, mendidik siswa merubah ke tingkah laku yang lebih baik lagi, yang lebih sopan, yang lebih santun kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua dari dia, itu lebih ditingkatkan. Ada perubahan. Itu adalah kewajiban atau peran seorang guru. Yakin untuk mewujudkan pendidikan yang membawa kemajuan bagi siswa dan masa depan. Jadi mewujudkan pendidikan. Jadi seorang guru untuk mewujudkan pendidikan ini banyak caranya. Caranya seperti apa? Seandainya kalau kita belum mengetahui trik-trik pembelajaran, kita bisa menggunakan kegiatan seminar, kan, menambah ilmu. Kemudian belajar di PMM juga kan, Bu. Jadi menambah ilmu agar bisa mewujudkan bahwa karena kita yakin bahwa murid itu memiliki potensi, itu saja. Jadi untuk menggali potensi itu kita bisa sebagai guru bisa belajar juga. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham. Yang pertama, pendidikan itu sangat penting. Iya, betul sekali, sangat penting. Kemudian pendidikan sangat penting dan dibutuhkan agar siswa meneruskan perjuangan dan meneruskan pejuang kemerdekaan, ya betul. Meneruskan pejuang kemerdekaan, ya. Jadi seorang guru bisa mewujudkan generasi muda yang bisa mengayomi perubahan global hari ini. Pokoknya kan pengaruh-pengaruh yang dihadapi oleh anak bisa diatasi dengan baik. Kemudian media ya, kadang menggunakan HP ya Bu ya. Terus dan semua siswa dihadapi di sekolah dapat diatasi dengan baik dan saling bekerja sama antar warga sekolah demi kemajuan pendidikan. Jadi untuk memajukan pendidikan di sekolah kita harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Kalau ada solusi kita kasih masukan sama-sama, kalau ada masalah kita cari solusinya bersama-sama, kira rembuk sama-sama. Jadi hasilnya bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi gunanya untuk sekolah juga. Kemudian perkembangan bakat dan minat anak sangat perlu untuk masa depannya. Jadi bisa saja kita membentuk program ya Bapak Ibu, membentuk program membina bakat minat siswa dengan ekskul. Pokoknya kalau itu dilakukan pada hari Sabtu ya kan, khusus pada hari Sabtu. Kemudian semua murid mempunyai bakat dan minat yang berbeda yang harus dikembangkan demi tercapainya cita-cita. Jadi murid itu memang memiliki potensi, memiliki bakat minat yang berbeda-beda. Jadi tugas guru, peran guru itulah untuk menggali potensi, kemudian membimbing mereka ke arah potensi yang lebih baik. Jangan sampai dia menyalahgunakan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, kalimat numpang cita-cita untuk murid yang sesuai dengan visi kita sudah terpampang di depan. Visi kita adalah berprestasi, berakhlak mulia, dilandasi iman dan takwa. Apakah sesuai dengan yang kita isikan di depan Ibu? Ya, ada yang benar. Berakhlak mulia, iman, kemudian berprestasi juga ya. Nah, terus itu juga beriman dan bertakwa. Jadi di sini banyak yang perlu kita kembangkan untuk sekolah. Dari visi inilah kita bangun dalam diri kita bagaimana cara kita untuk meningkatkan potensi yang ada di sekolah. Jadi agar kita tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Mungkin itu.
Baik Bu Febriani, nah sudah terbentuk tadi ya sebuah visi berdasarkan cita-cita yang Bapak Ibu harapkan dari murid di sekolah ini, bahwa visi sekolah yang lama yaitu berprestasi, berakhlak mulia, dilandasi iman dan takwa. Nah pertanyaannya, apakah visi sekolah yang lama tersebut cocokkah dengan cita-cita murid yang Bapak Ibu harapkan? Atau apakah visi yang lama ini dirubah kalimatnya sesuai dengan cita-cita murid yang Ibu harapkan ini? Mungkin diperbaharui, mungkin kalimatnya sedikit sesuai dengan cita-cita yang Bapak Ibu harapkan tadi. Apakah perlu berubah atau tetap saja visinya seperti itu? Beriman, berprestasi, berakhlak mulia, dilandasi iman dan takwa. Nah ini visi yang lama. Ini cita-cita murid yang Bapak Ibu harapkan. Nah, selaraskah dengan visi yang sudah ada di sekolah ini? Sudah. Insyaallah. Kalau dirasa mungkin dikatakan selaras, mungkin ada tambahan. Berarti ada tambahannya yang bisa kita sekolah. Tetapi sudah hampir mencapai negaranya. Berarti tetap visi yang lama dipakai di sekolah ini? Tetap dipakai. Tetap dipakai. Idolnya Bu Yani. Bergerak menjadi dua anak. Sekian. Iya. Kalau meminta kalimat, meminta kalimat, tapi dia pun Kalimatnya ditukar. bukan itu ya. Pindah dari akhlak mulia, berprestasi dan akhlak mulia. Berarti berprestasi, Akhlak mulia dulu, kalau menurut saya. Akhlak juga kali ya. Berbuat aja Akhlak mulia, berprestasi dan sekolah. nentu Thomas. Kamu anak kalimatnya tetap yang lama. Kalau ibu berakhlak mulia dulu, dua pindahan kan, baru berprestasi. Kalau lah mulianya akhlak, kalau lah berakhlak, perbuatannya visi iya. Berarti- Dapat tanggung jawab disiplin. pindah ini rubah kata ini rubah Di balik kata-kata, di balik visinya. Jadi berarti berakhlak mulia, berprestasi, beriman dan bertakwa. Dilandasi iman dan takwa. Berakhlak mulia, berprestasi dilandasi iman dan takwa. Berakhlak mulia dulu. prestasi Baru dilandasi Iman dan takwa. Kalau lancar akhlaknya pasti prestasi terbaik. iya. Itu kan banyak ini. Itu kan banyak ini. Kan contoh hari ini ya. Iya, itu banyak ini. Dan tadi Nah, itu lima satu dua tiga empat. Kemudian kan nomor minta apa namanya? Itu yang pertemuannya. Ya, berarti dirubah tidak tapi dipegang nama itu dah. Karakter anak berarti ini visinya tetap dengan ada beberapa cita-cita, ada berakhlak mulia yang pertama, kemudian yang kedua berprestasi. Nah, jadi ada dua cita-cita, berakhlak mulia dan berprestasi, dilandasi oleh iman dan takwa. Nah, jadi kalau dilihat dari cita-cita murid yang Bapak Ibu harapkan tadi, murid yang berakhlak mulia di sana, murid yang cerdas, murid yang apa tadi, yang mandiri dan segala macamnya, memang sudah termasuk ke berakhlak mulia. Lalu muridnya murid yang unik, karakter masing-masing, kemudian sekolahnya mengutamakan murid juga, kebutuhan murid. Jadi memang sekolah ini mengutamakan kebutuhan murid. Nah, jadi
murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus belajar, butuh pengajaran, butuh pendidikan. Lalu warga sekolahnya yakin bahwa mampu mewujudkan kebutuhan belajar. Jadi memang di sekolah ini yang diutamakan itu adalah kebutuhan murid. Jadi memang Bapak Ibu yang sesuai dengan cita-cita atau visi, memang yang diutamakan itu adalah kebutuhan murid. Jadi yang diharapkan nantinya adalah pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, memang inilah visi sekolah. Setelah Bapak Ibu berdiskusi tadi dengan calon guru penggerak Ibu Febriani, maka didapatlah visi sekolah yang baru, berakhlak mulia, berprestasi, dilandasi iman dan takwa. Nah, visi ini bisa dijadikan refleksi bagi kepala sekolah dan bagi rekan guru semua di sekolah ini menjadi visi sekolah untuk menyusun KOSP-nya nanti. Nah, karena sebentar lagi kan Bapak Ibu mau menyusun KOSP di sekolah ini. Nah, visi ini bisa dijadikan sebagai refleksi, untuk menyusun kurikulum sekolahnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya visi sudah dapat. Inilah cita-cita yang Bapak Ibu harapkan. Tentunya ada perilaku dalam mewujudkan visi ini, baik itu perilaku guru, perilaku orang tua, maupun perilaku murid. Nah, dari segi guru dulu, guru itu harus melakukan apa untuk mewujudkan visi ini? Kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan guru untuk mewujudkan visi ini? Mewujudkan akhlak mulia muridnya maunya berprestasi, beriman dan bertakwa. Nah, gurunya itu harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh guru dalam kelasnya untuk mewujudkan murid yang berakhlak itu, yang berprestasi itu? Memahami posisi muridnya, karakter muridnya, apalagi Memotivasi murid, memberikan motivasi untuk muridnya, boleh. Nah, kalau dari segi orang tua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya visi ini tercapai? Menanamkan akidah pada anak-anak itu kan, berkolaborasi dengan Ya, kolaborasi dengan sekolah. Nah, itu orang tua dengan tanggapan kan, guru, siswa dan orang tuanya harus berkolaborasi dalam mendidik anak. Baik di sekolah biarpun di luar sekolah. Ya, baik. Nah, ada nggak program rencana ibu kepala sekolah dengan rekan-rekan guru di sekolah ini membuat program untuk mewujudkan visi di depan? Kalau dibuat lagi Belum? rencana apa? Apa itu rencana programnya? Misalnya supaya muridnya berakhlak mulia, apa program yang bisa mengarah ke sana? Menanamkan nilai-nilai keagamaan. Program sekolahnya? Boleh itu bisa kebiasaan paginya. Ramah, mungkin semacam budaya positif ya Bu Yani ya, budaya positif, kemudian pembiasaan positif di sekolah itu bisa dijadikan semacam budaya positif yang dari sekolah dalam rangka untuk mewujudkan visi sekolah. Baik Bu Febriani, silakan disimpulkan. Itu dapat kita simpulkan di sini ada tadi kita sudah ada visi sekolah untuk kedepannya menjadi refleksi bagi kita bahwa visi sekolah untuk selanjutnya berakhlak mulia, berprestasi, dilandasi iman dan takwa. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut adanya kolaborasi dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan guru, semua murid yang ada di lingkungan komunitas sekolah. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut ada kolaborasi. Terima kasih Ibu Febriani sebagai calon guru penggerak
sudah memimpin sesi diskusi bersama Ibu Kepala Sekolah maupun guru dan tenaga kependidikan di SDN 25 Kecamatan Limakorto Bangkung Dalam ini, dan dapatlah visi yang bisa dijadikan refleksi untuk visi sekolah, yaitu berakhlak mulia, berprestasi yang dilandasi iman dan takwa. Nah, Bapak Ibu semuanya, apapun cita-cita yang Bapak Ibu harapkan kepada murid itu tergantung dari kolaborasi. Ya, bagaimana upaya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi ini? Karena sebuah cita-cita tanpa adanya aksi nyata, maka cita-cita tinggal cita-cita untuk murid. Nah, jadi saya berharap cita-cita atau visi yang telah Bapak Ibu kemukakan ini bisa dijalankan dengan baik dan tercapai hendaknya, dan calon guru penggerak Ibu Febriani manfaatkanlah ilmunya di sekolah ini. Saya yakin Ibu Febriani bisa berbagi karena Ibu Febriani sudah tertanam pada dirinya nilai dan peran guru penggerak tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan calon guru penggerak Ibu Febriani. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya, atas perhatiannya dalam sesi diskusi ini. Mudah-mudahan visi sekolah ini bisa terwujud, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pendampingan individu 2 kita kali ini, Bu Febriani. Nah, tadi Bu Febriani bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat dan tenaga kependidikan di sekolah ini sudah melakukan sesi diskusi, yaitu visi guru penggerak yang nantinya bisa direalisasikan untuk visi sekolah. Dan visi tersebut lahir berdasarkan cita-cita yang diharapkan dari murid. Nah, kita lanjutkan pendampingan individu 2 kita, yaitu sesi refleksi. Nah, kita sudah masuk ke bagian akhir nih Bu Febriani, bagian refleksi terhadap pendampingan individu kali ini. Nah, menurut Bu Yani, apa hal yang menarik yang Bu Yani dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Jadi, apa hal-hal yang menarik dari sesi pendampingan individu ini menurut Bu Yani? Yang menarik yang pertama, tadi ada ilmu yang bagaimana cara memimpin diskusi. Iya. Yang kedua, bisa mengetahui bagaimana sebenarnya cita-cita dari guru tersebut apa, gitu kan. Jadi dari situ bisa kita melihat, sebenarnya kita sama versi, sama visi sebenarnya. Jadi kita harus bisa kerjasama untuk mewujudkan visi tersebut. Baik, jadi itulah hal-hal yang menarik dari sisi pendampingan individu kali ini ya Bu Yani. Jadi Bu Yani menariknya dari segi diskusi tadi ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan rekan sejawat, bahwa Bu Yani jadi tahu bahwa cita-cita seperti apa yang mereka harapkan kepada murid. Nah, dari pendampingan individu 2 ini juga, apa yang menurut Bu Yani sudah baik dari sesi pendampingan individu 2 kita kali ini, dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk sesi pendampingan individu 3? Untuk pendampingan individu 2 ini, alhamdulillah ya, Ibu juga sudah memberikan beberapa rentetan kegiatan yang dilakukan. Juga itu membuat saya bisa memahami apa yang harus saya lakukan saat itu. Kemudian juga Ibu juga sudah membimbing dan memotivasi apa yang harus dilakukan dalam berdiskusi, gitu kan. Terus yang perlu diperbaiki di PI3 mungkin ada? PI3 mungkin dari segi Bu Yani nyamankah dengan tanggal hari ini, atau PI-nya itu
dipilih di hari-hari yang tidak bentrok dengan kegiatan belajar. Mungkin seperti itu, atau ada yang Bu Yani ingin sampaikan mengenai PI 3 nantinya? Iya. Kalau untuk P3 pelaksanaan di tempat lagi Bu. Tempatnya kayak tadi kan pelaksanaannya ketika pas jam istirahat. Jadi waktu melaksanakan diskusi kan terpengaruh dengan hal-hal yang lain, sehingga ada juga yang tidak konsentrasi dalam melaksanakan diskusi. Jadi kalau untuk selanjutnya, jadi kita tempatkan di satu tempat di lokal khusus. Nah, kemudian nanti hanya khusus guru-guru saja yang ada di sana. Nah, tidak juga bisa dikasihlah sebuah ketetapan bahwa guru itu serius melakukan Kan seperti iya, tadi. kan seperti tadi ya. Baik Bu Yani. Nah, terima kasih Bu Yani. Memang ada beberapa tantangan tadi yang kita temui saat sesi diskusi ya. Memang kita ada terlupa sebenarnya ada kesepakatan di awal, sehingga di tengah perjalanan rekan-rekan guru ada dengan kesibukannya sendiri. Tapi alhamdulillah setelah itu mereka bisa fokus kembali, sehingga tadi saya lihat Bu Yani bisa bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah bisa melahirkan sebuah visi yang sesuai dengan cita-cita murid yang ada di sekolah ini. Nah, terima kasih Bu Yani. Hari ini sudah selama berapa jam ya, 4 jam pelajaran ya. Sudah melakukan refleksi, baik itu refleksi lingkungannya, refleksi dengan modulnya, komunitas praktisi juga tadi, kemudian yang sesi diskusi, Bu Yani sudah memimpin sesi diskusi dengan kepala sekolah maupun rekan gurunya, dan sudah terbentuk pula visi yang bisa sesuai dengan cita-cita yang diharapkan dari muridnya. Nah, untuk kedepannya Bu Yani di sesi pembelajaran daring yang mana hari ini sudah sampai ke modul 2.1, apapun tugas-tugas yang ada di LMS-nya harap dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS, dan jika ada kesulitan agar ditanyakan kepada saya sebagai pengajar praktik dan kepada fasilitator juga. Kemudian Bu Yani, sebelum 1 minggu sebelum PI 2 ini, itu saya sudah memberikan file lembar umpan balik atau lembar survei kepada Bu Yani mengenai umpan balik kepala sekolah, umpan balik 5 orang guru, dan umpan balik 5 orang murid terhadap kompetensi guru penggerak yang Ibu Yani alami. Nah, apakah Bu Yani sudah menyebarkan kuesioner tersebut? Sudah. Saya sudah melihatnya juga tadi, dan mana Bu Yani sudah juga mengirimkan linknya ya. Sudah ada foto-foto di sana ketika kepala sekolah mengisi respon, ada rekan gurunya juga mengisi lembar survei dan 5 orang muridnya. Nah, Bu Yani, setelah Bu Yani membagikan lembar survei tersebut dan sudah diisi pula oleh respondennya, nah agar nantinya di-upload atau diisikan di LMS ya. Di LMS-nya di bagian pendampingan individu 2 itu ada lembar-lembar survei yang bisa Bu Yani isikan di LMS sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, 5 orang murid dan 5 rekan guru Bu Yani. Jadi kesesuaikan dengan apa yang mereka berikan dan Bu Yani isikan di LMS-nya. Kemudian Bu Yani tetap semangat, tetap melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan sekolah ini bisa bertransformasi ke arah yang lebih baik, dan pembelajaran yang ada di sekolah ini sesuai dengan potensi, dengan karakter dan kebutuhan murid yang ada di sini. Nah, untuk pendampingan individu 2 kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Ibu Febriani, baik itu dari segi pembelajarannya, kemudian dari segi motivasinya, kompetensinya, maupun modul-modul yang telah Bu Yani pelajari dan bisa dibuat diaksi nyatakan, ada aksinya di sekolah ini. Nah, Bu Yani terima kasih atas kerjasamanya di PI 2 ini. Kita berjumpa nanti di Loka Karya 2.
Itu di hari Minggu ya, tanggal 9 Juni. Nah silakan Bu Yani, mungkin ada keperluan lain itu bisa dilanjutkan. Baik Bu Yani, terima kasih banyak atas kesempatan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.